dalam keadaan berduka, Pak. Aku kasih kamu waktu. Tapi aku juga pulang tidak dengan tangan kosong. Jangan sosokan mau bantuin Mbak Aminah deh, Mas. Cukup! Mas! Lin. Dan buat Mbak Aminah, mending Mbak jadi TKW aja. Selamat datang di rumah kami ya, Aminah. Baru juga datang. Pembantu baru itu langsung cari muka. Di sini saya senior kamu. Kamu harus hormat dan nurut sama saya. Iya, Mbak. Ini rumah saya. Jadi saya yang berhak buat semua peraturan di dalam rumah ini. Mana sengaja ya tadi muncakain saya? Ada apa lagi sih ini? Saya mau bawa sayur buat makan siang. Tapi saya dipukul sama Aminah. Aku nggak marah sama kamu, aku cuma kecewa. Kita nggak bisa punya anak dan kamu anggap itu kesalahan aku. Dia itu sengaja mau nyakitin perasaan Nyonya. Dia itu Pengen cari perhatian Tuan dan merebut Tuan dari Nyonya. Nama aku Aminah. Hidupku berubah drastis setelah suamiku meninggal saat operasi jantung. Dia meninggalkan aku dan anak aku yang masih kecil. Dan hutang ke rentenir yang sudah aku ambil membuat aku terpaksa mengambil keputusan yang besar. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain aku harus mati-matian mencari uang. Mbak Aminah! Mbak Aminah, Mbak! Mbak Aminah! Udah, Pak, sini aja, Pak. Mbak, makasih ya. Mbak Aminah, jangan, Mbak. Kamu tuh ngapain sih ngalang-ngalangin Mbak? Justru Mbak tuh mau menyelesaikan masalah. Suami Mbak nggak bisa dioperasi karena biayanya nggak ada. Iya, Mbak, aku ngerti. Tapi Mbak Aminah nggak usah pinjamkan rentenir. Mending sekarang Mbak pergi ke rumah sakit temenin suami Mbak daripada Mbak di sini. Apa maksud kamu, Lina? Apa Mbak nggak boleh memperjuangkan hidup suami Mbak? Kalau kamu di posisi Mbak, apa kamu nggak mau memperjuangkan hidup suamimu, Denny? Kok jadi bawa suami saya sih, Mbak? Aku tuh cuma ngingetin doang dong, Mbak. Udah deh, ini kamu mikir aja, aku nggak ada waktu soalnya. Mbak Aminah! Ih, bilangin malah ngeyel. Tahan ya Mas, aku ada uangnya. Aku pasti akan sembuh. Operasinya sudah selesai, Bu. Gimana hasilnya, Bu? Bu? Nak, kamu yang sabar ya. Maksud Ibu apa? Mas Ilham nggak selamat, Mbak. Astagfirullahaladzim, enggak, Mas. Mas Ilham, kamu nggak mau, Bu. Ibu nggak mau. Mas, kenapa seperti ini, Mas? Nggak mau, Bu. Zaira gimana, Bu? Siapa yang bakal nemenin aku ngebesarin Zaira nanti, Bu? Siapa? Sabar ya, Mbak ya. Kamu lebih sayang sama suami kamu, nak. Kamu nggak usah khawatir. Ada ibu yang akan mengurus kamu dan Zahira. Tapi kasihan Zaira, Bu. Zaira masih terlalu kecil, Bu. Ya Allah, Mas Ilham, Mas. Mas, kamu kok tega sih, Mas? Kenapa harus cepet ini sih, Bu? Mas Ilham, kamu kenapa kayak gitu sih, Mas? La ilaha Illallah, la ilaha. Hati-hati, Pak. La ilaha illallah. Stop! Tahan! Ada apa ya? Suruh keluar Aminah. Aminah, Ada apa, Pak? Ada apa? Aku datang ke sini untuk nagih hutang. Mana? Bayar! Pak, saya masih dalam keadaan berduka, Pak. Lihat suami saya saja masih belum dimakamkan. Masih sampai hati Bapak tega untuk menagih hutang sama saya, Pak. Perjanjian yang kamu setuju itu perjanjian jangka pendek, bukan jangka panjang. Dan kalau hari ini pemakaman suami kamu, aku tidak peduli. Yang jelas, hutang kamu harus dibayar. Mana? Bayar!
Astagfirullahaladzim, Bapak saya ngerti, Pak. Tapi untuk saat ini saya tidak memegang uang, Pak. Saya mohon kebijaksanaan Bapak sama saya. Iya Pak, tolong kasih waktu Pak. Baik, saya kasih waktu. Tapi aku juga pulang tidak dengan tangan kosong. Ambil. Siap, Bos. Maksudnya? Tolong hargain almarhum suami saya, tolong. Dengar ya, saya sudah tagih dengan cara baik. Tapi kalian maunya dikasar. Silakan. Dan ingat ya, saya kasih waktu 3 bulan. Kalau kamu tidak bisa bayar, semua harta kamu saya sita. Dan kalau perlu, anak kamu saya ambil. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Pergi! Udah ya, bawa Pak. Sekarang kita lanjutkan pemakamannya ya Pak. Jadi Mbak Mina pinjam uang ke rentenir buat bayarin operasi suami Mbak? Iya, Lin. Mbak harus berusaha semaksimal mungkin kan. Walau pada akhirnya Mas Ilham tidak selamat. Kan udah aku bilang Mbak. Mbak gak dengerin sih omongan aku. Sekarang Mbak rasakan sendiri. Mbak banyak utang dan ditinggal suami. Tidak. Mas Ilham adalah kakakku. Jaga bicara kamu ya. Jangan sosokan mau bantuin Mbak Aminah deh Mas. Emang Mas pikir utang Mbak Aminah itu dikit? Banyak Mas, banyak. Puluhan juta. Cukup! Mas, jangan sok. Dan buat Mbak Aminah, mending Mbak jadi TKW aja. Ya Allah, ini kenapa barang-barang saya dikeluarin semua, Pak? Ini ada apa? Hei, dengar ya. Menantu kamu itu punya hutang sama saya. Dan rumah ini akan saya ambil alih. Dan kalau memang tidak mau diambil alih, kamu bayar hutangnya. Mana? Bayar! Tapi Bapak kan udah kasih waktu 3 bulan sama menantu saya. Saya nggak mau tahu alasan apapun. Mana bayar kalau ada? Tapi kan Aminah baru aja berangkat untuk TKW. Bapak sabar, nanti kalau udah gajian pasti dibayar. Pokoknya rumah ini akan saya ambil alih. Dan sekarang juga ibu pergi dari sini. Pergi! Tolong, Pak. Seret dia! Iya, Bos. Siap, Bos. Ayo. Ayo. Bawa mana? Ayo, nak. Pergi! Iya, iya. Beresin. Akhirnya aku pergi meninggalkan anakku ke Taiwan dan menjadi TKW. Aku berharap aku bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangku dan menghidupi ibu dan anakku. Kamu kerja yang baik ya. Kamu cuma bersih-bersih saja dan mencuci. Saya nggak masak, Pak. Mereka sudah punya tukang masak sendiri. Baik, Pak. Aminah Nyonya. Joy. Michael. Selamat datang di rumah kami ya Aminah. Baru juga datang. Pembantu baru itu langsung cari muka. Oh iya, Ana, ini yang akan jadi partner kerja kamu di sini. Ini Ana, dia juru masak di rumah saya. Saya Aminah, Mbak. Kamu udah tahu nama saya kan dari Tuan? Aminah, sebelum kamu mulai bekerja di sini, saya boleh minta visa dan paspor kamu ya? Oh, boleh Nyonya? Ya. Diingetin lagi Nyonya, kalau dia pulang sebelum kontraknya habis, dia harus bayar 10 kali gaji.
Jangan khawatir. Itu kan cuma prosedur agent. Tapi saya yakin kamu pasti akan betah di sini. Iya Tuan Nyonya, saya akan ingat itu. Terima kasih. Ana, kalau gitu kamu antar dia ke kamarnya ya. Iya Nyonya. Ayo. Tuan Nyonya, permisi saya ke belakang dulu. Permisi. Ya. Ingat ya, di sini saya senior kamu. Kamu harus hormat dan nurut sama saya. Iya Mbak. Kamu kerja di sini harus ikut aturan saya. Dilarang kamu ikut campur sama kerjaan saya. Dan jangan sekali-sekali kamu pegang alat kerja saya. Iya Mbak, iya. Ingat ya, kalau kamu ke dapur harus izin saya dulu. Ngerti kamu? Terus kalau saya lapar, saya harus gimana Mbak? Ya kamu makan tuh di teras belakang. Jangan pernah kamu injak wilayah kerja saya. Ngerti? Yaudah, tuh kamar kamu di situ. Masuk sana. Mari Mbak. Kemana lagi nih angkot? Biasanya banyak. Bu Nanik? Mau kemana Bu udah malam kayak gini bawa Sahira lagi? Ibu diusir dari rumah. Diusir? Itu kan rumah ibu sendiri. Iya, tapi rumah itu sekarang disita sama rentenir, Den. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Bu. Pokoknya aku nggak mau mereka tinggal di sini. Terus mereka mau tinggal di mana? Terserah di mana aja. Yang jelas gak di rumah ini. Dengar, Sahira itu keponakan aku langsung. Anak dari kakak aku. Masih satu darah sama aku. Tapi bukan saudara aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku nggak mau sama Sahira jadi biang keributan antara Denny dan istrinya. Terus kamu tega ngebiarin mereka terlantar. Bodoh amat Mas. Di luar sana masih banyak panti asuhan dan dinas sosial. Kok jadi kita yang repot sih? Cukup. Keterlaluan kamu. Sahira, kita cari tempat lain aja yuk. Allah pasti kasih tempat kita buat berlindung yuk. Ibu mau kemana Bu? Ibu mau ke tempat saudara yang lain aja ya, Den? Ibu nggak usah bohong. Setahu aku, ibu itu nggak punya saudara di kota ini. Udah ibu tinggal di sini aja ya. Aduh, gimana ya? Tapi ibu nggak mau ngerepotin kalian. Bu, kita ini saudara, nggak ada merepotkan. Sekarang aku mohon ibu tinggal di sini sampai Anissa pulang ya. Cari kerjaan aja. Astagfirullahaladzim. Bu. Aminah, kamu kenapa makan di situ? Nggak apa-apa itu soalnya saya juga ada kebiasaan makan di sini kok, kalau di kampung juga suka di luar. Iya, itu kan kebiasaan kamu di kampung. Tapi di sini kan beda. Kamu kan bisa makan di meja makan. Kalau enggak kamu bisa makan di dapur sama kayak si Ana. Ayo pindah. Anu Tuan, saya nggak boleh masuk dapur sama Mbak Ana. Kenapa nggak boleh? Ana. Iya Tuan, ada apa? Kamu nih apa-apaan sih? Hah? Kenapa kamu nggak izinin Aminah masuk ke dapur? Bukan saya nggak ngizinin Tuan, tapi... Kamu dengar ya?
Ini rumah saya. Jadi saya yang berhak buat semua peraturan di dalam rumah ini. Ngerti kamu? Iya Tuan. Jadi Aminah boleh pergi kemanapun yang dia mau di dalam rumah ini. Iya Tuan. Dia pasti yang ngadu ke Tuan. Lihat aja nanti. Aku akan balas dia. Aminah, kamu udah selesai nyucinya? Baru aja selesai, Mbak. Tadi saya tuh buat mie, tapi kebanyakan. Ini buat kamu. Buat saya. Makasih, Mbak. Kok nggak langsung dimakan mie-nya? Iya, Mbak. Nanti aja dulu. Kan saya juga baru selesai nyuci. Saya mau ngejemur dulu. Sekarang aja makannya, nanti kalau udah dingin nggak enak loh. Enak banget, Mbak. Ya udah, kamu masuk. Kamu makan dulu mie-nya. Tapi, Mbak. Udah, sana. Makasih ya, Mbak. Iya. Sebentar lagi akan rasain balasannya. Mules-mules deh lo. Rasain. Sih Mbak, perut saya sakit banget Mbak. Tadi di mie instan itu ada apa sih Mbak? Itu balasan buat kamu karena kamu udah ngadu-ngadu sama Tuhan. Aduh sakit banget Mbak. Mbak permisi Mbak, saya nggak tahan lagi Mbak. Lo. Awas ya. Sekali lagi kamu ngadu-ngadu sama Tuhan, saya habisi kamu. Mbak tolong Mbak, saya udah nggak tahan lagi Mbak, perut saya sakit. Mbak, astagfirullahaladzim Mbak. Ada apa sih ini? Ada apa? Nyonya, perut saya sakit banget Nyonya. Saya mau kamar mandi tapi sama Mbak Ana saya nggak dikasih masuk ke sana. Anak kamu itu gimana sih? Biarin dong Aminah ke toilet duluan. Tapi Nyonya, saya tuh mau cuci lap ini Nyonya. Nanti aja. Aminah, sekarang kamu boleh ke toilet ya. Terima kasih Nyonya. Kamu tuh apa-apaan sih, Ana? Aminah, gimana keadaan kamu? Saya lihat dari tadi kamu bolak-balik toilet terus. Gimana kalau kita ke dokter aja ya? Nggak usah Nyonya, makasih. Perut saya udah agak enakan kok sekarang. Benar. Bener Nyonya, nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu kamu gak usah kerja dulu ya, istirahat aja. Iya Nyonya, terima kasih banyak Nyonya. Kali ini dia nggak akan lolos. Astagfirullahaladzim. Kayaknya Mbak Ana sengaja deh mencelakai saya. Mbak Ana sengaja ya tadi mencelakai saya. Ya ampun, ada apa lagi sih ini? Maaf Nyonya, Tuan. Saya mau bawa sayur buat makan siang. Tapi saya dipukul sama Aminah. Bohong. Jadi pecah deh. Bohong. Saya nggak mukul Mbak Ana, Tuan, Nyonya. Justru Mbak Ana yang tadi sengaja pengen nyelakain saya kan? Enggak benar. Saya dari tadi masak kok Nyonya, Tuan. Udah, ini yang bener yang mana sih? Aminah, kamu ikut saya. Tapi Tuan, saya nggak salah. Cepat.
Benar Tuan, saya tidak memukulnya. Iya, Nah. Saya juga merasa ada orang yang sengaja menjatuhkan bambu itu. Iya Tuan, saya hampir saja kena, tapi untungnya Tuhan masih melindungi saya. Saya nggak apa-apa kan, nggak ada yang cedera. Nggak apa-apa, Nyonya, alhamdulillah. Aminah, saya harap kamu bisa mengerti sifat Ana. Karena mungkin Ana itu merasa terancam dengan kehadiran kamu. Semoga kamu bisa memakluminya ya. Iya Tuan. Ya udah kalau begitu sekarang kamu boleh kembali bekerja. Baik Tuan. Permisi Nyonya. Iya. Si Aminah kok tenang-tenang aja ya habis dipanggil Tuan. Berarti dia nggak dimarahin sama Tuan. Apa jangan-jangan perempuan itu jago ngomong? Dia pasti ngejelek-jelekin saya depan Tuan. Tunggu. Ngapain kamu di sana? Saya cuma ditanya-tanya sama Tuan sama Nyonya, Mbak. Kamu pasti jelek-jelekin saya depan Tuan kan? Ayo ngaku. Enggak Mbak, saya cuma jawab aja apa yang Tuan sama Nyonya tanya. Saya nggak ngomongin Mbak. Awas ya. Kalau sampai Tuan benci sama saya, itu pasti gara-gara kamu. Mbak sakit, Mbak. Lihat aja ya. Kamu akan saya bikin sengsara di rumah ini. Lin, aku pergi dulu ya. Ya udah sana. Bu, saya pergi dulu ya. Kamu lagi giliran kerja malam ya? Iya Bu, saya kan kerja di gudang, jadi harus siap kerja malam lembur. Iya, Mas Denny itu udah kerjanya malam, gajinya kecil pula. Untuk biayain istrinya aja kurang. Apalagi ada tambahan. Lina, jaga bicara kamu. Apaan sih Mas? Kenyataan. Bu, nggak usah diambil hati. Lina emang kayak gitu orangnya. Saya pamit dulu ya. Ya, kamu hati-hati ya. Semoga rezeki kamu tambah banyak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dong Syahira, ini udah malam, kamu tidur. Jangan Berisik banget ah. Udah dong sayang, kamu jangan nangis, sudah malam. Bobo ya. Ya Allah, kamu kenapa sih? Kangen sama ibu ya? Berisik banget sih di luar. Iya kangen sama ibu kamu ya nak. Ya udah kamu yang sabar. Ibu kamu Ya kan Tuhan. kerja. Bagaimana aku bisa tidur kalau berisik begini? Dapat uang, ibu pasti pulang ya. Wajar tuh anak. Ya, udah bobo nak. Bu, gak tau apa ini jam berapa? Dia punya anaknya berisik banget. Saya jadi gak bisa tidur. Iya, ini dari tadi juga udah ibu suruh diam, tapi dia masih nangis terus. Jangan cuma kipas-kipas dong, bawa keluar ke sana. Biar dianya adem. Ah, udah ibu, gak usah bel, cepet keluar. Cepet. Berisik. Lama banget sih. Keluar bu, cepet keluar. Ya Allah Lina, ini kan udah malam. Kalau keluar nanti Syahira bisa sakit. Aduh bu, ajak jalan sebentar aja. Biar dia diam. Kalau udah diam baru masuk lagi. Berisik. Astagfirullahaladzim, Lina. Ya Allah Nana, sabar ya sayang ya. Ya duduk sini. Iya ya, nenek kipasin ya. Bobo ya nak. Nanti Tante Lina marah lagi ya. Aduh, nggak bisa tidur. Dari tadi kepikiran terus sama Syaira.
Apaan lagi sih? Gak bisa apa lihat orang tidur? Udah tua. Taruh handphone ke kamar lagi. Mana volumenya kencang lagi? Siapa sih yang telepon? Ternyata si Amina. Ibu sama anak sama-sama aja gak punya pikiran. Ganggu orang tidur aja. Alhamdulillah, Sahira udah tidur. Lina. Apaan sih, Bu? Sahira udah tidur. Ibu udah boleh masuk ya, bawa Sahira. Ibu juga udah ngantuk. Oh, Ibu ngantuk. Astagfirullahaladzim. Tidur aja di luar, Bu. Tuh, alasnya. Astagfirullahaladzim, Lin. Lina. Astagfirullahaladzim. Bu Nanik, kenapa tidur di luar? Den, kamu udah pulang? Saya baru pulang, Bu. Bangun, Bu. Saya bantu. Ibu kenapa tidur di luar, Bu? Kenapa nggak tidur di dalam? Ayo masuk, Bu. Yuk. Lina buka pintunya, Lina. Astagfirullahaladzim. Untung aku ada kunci cadangan. Masuk, Bu. Lina! Aduh, apaan sih teriak-teriak? Siapa yang suruh Ibu Nanik sama Sahira tidur di luar rumah? Apaan sih, Mas? Pulang malah ngemel. Lagian kenapa sih, Mas? Selalu bela mereka. Terlaluan. Kenapa, Mas? Mas mau tampar aja, Mas, kalau berani. Lina, Sahira ini masih kecil dan dia ini keponakanku. Dengar ya, Mas. Saya nggak suka sama mereka. Bu, maaf ya, Bu. Perlakuan Lina nggak usah diambil hati. Sekarang Ibu ajak Sahira istirahat di kamar ya. Jangan tidur di luar lagi. Terima kasih banyak ya, Den. Sama-sama, Bu. Ayo, Nak. Syaira, mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya, Nak. Kenapa telepon ibu semalam gak diangkat sama nenek? Aminah, Nyonya. kamu kenapa kelihatan sedih gitu? Enggak, Nyonya. Saya cuma ngerasa aja kalau kayaknya anak saya lagi kangen sama saya. Itu aja, Nyonya. Beruntung sekali kamu sudah punya anak. Siapa namanya? Namanya Syaira, Nyonya. Umurnya baru 6 tahun. Pasti lagi lucu-lucunya ya. Nanti kalau misalnya kamu teleponan sama anak kamu, kenalin sama saya ya. Iya, Nyonya. Pasti, Nyonya. Udah gak usah sedih lagi. Aku nggak akan biarin si Aminah hidup bahagia di sini.
Aminah, Iya Mbak Ana. tolong ambilin arang. Saya lagi sibuk banget di dapur. Ambil di mana Mbak? Itu di belakang. Oh iya Mbak. Cepetan ya. Iya. Kali ini dia pasti nggak akan ada yang bisa nolong. Mana arangnya? Di sini nggak ada. Mbak, Mbak Ana. Duh, gelap lagi. Mbak, siapa yang kunci sih? Duh, lebahnya banyak banget. Duh, Tolong, oh, tolong, 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 tolong. Bagaimana kalau hasilnya nggak sesuai keinginan kita? Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Ya. Maaf dok, apa kami sudah bisa mengetahui hasil dari pengambilan lab? Maaf, kalian berdua tidak bisa punya anak. Sabar. Sabar, Joy. Kita masih bisa pikirkan cara lain biar bisa punya anak. Ya tapi aku ingin anak dari rahim aku sendiri. Nanti kita bicarakan lagi. Kamu sabar dulu sekarang ya. Ya Allah, sakit banget. Kenapa kamu? Saya disengat lebah, Mbak. Makanya kalau ngapa-ngapain tuh harus hati-hati. Gitu akibatnya. Saya juga nggak tahu, Mbak. Tadi kan saya di gudang. Tiba-tiba pintunya kekunci, Mbak. Terus ada sarang lebah di situ. Kayak ada yang sengaja naruh di situ, Mbak. Terus maksud kamu ada yang sengaja menyalahkan kamu gitu? Siapa? Kamu tuh nuduh saya? Enggak, Mbak. Maksud saya nggak gitu. Terus? Ya wajar aja, namanya gudang tuh jarang dimasukin sama orang. Wajar kalau ada sarang lebah. Makanya kalau ngapa-ngapain tuh hati-hati. Nggak usah nuduh orang dong. Ya, Mbak. Joy, Joy, Apa sih? kamu marah sama aku. Aku nggak marah sama kamu, aku cuma kecewa. Kamu kecewa sama aku. Kita nggak bisa punya anak dan kamu anggap itu kesalahan aku. Ya terus salah aku. Michael, keluarga aku itu semua subur dan nggak ada yang mandul. Jadi nggak mungkin itu kesalahan dari aku. Jadi kamu berpikir aku yang mandul sehingga kita nggak bisa punya anak gitu? Udahlah, percuma juga kita ribut. Kita nggak akan pernah bisa punya anak. Michael, kamu kemana? Apa peduli kamu? Ya jelas aku peduli, aku kan istri kamu. Buat apa aku di sini sama orang yang sangat egois seperti kamu? Michael. Ini kesempatan aku untuk mengkambing hitamkan Aminah. Maaf, kalian berdua tidak bisa punya anak.
Nyonya, saya memperkenalkan Syaira sama Nyonya. Ini Nyonya. Pergi kamu dari kamar saya. Tunggu apa lagi? Pergi kamu. Iya. Pergi. Iya Nyonya. Apa lagi sih? Ini minumnya Nyonya. Ya makasih, Ana taruh aja di situ. Nyonya sakit? Enggak. Saya cuman lagi kesel dan kecewa aja. Tadi Nyonya marahin Aminah. Karena dia datang-datang ke sini dan buat saya tambah kesel, saya nggak suka. Kayaknya sengaja deh dia berbuat itu sama Nyonya. Maksudnya? Karena pas abis dimarahin, dia keluar kamar senyum-senyum gitu. Tunggu. Tadi memang dia ke dalam sini di saat saya lagi sedih karena saya nggak punya anak. Terus dia datang-datang malah mau ngenalin saya ke anaknya. Tuh kan, saya yakin dia itu sengaja mau nyakitin hati Nyonya. Karena kan dia tahu Nyonya itu nggak bisa punya anak, malah sengaja ngenalin anaknya. Apa namanya? Dia tuh cuma mau pamer sama Nyonya kalau dia bisa punya anak dan Nyonya enggak. Berani banget ya Aminah berbuat seperti itu sama saya. Awas kamu Aminah. Kalau begitu saya permisi dulu Nyonya. Tunggu Tuan, tunggu. Ini masih basah tadi baru saya pel, jadi takut Tuan jatuh. Mungkin mepet ke sana aja jalannya. Tuan udah nggak apa, tasnya biar saya aja yang bawa ke belakang. Makasih ya, Aminah. Gitu. Lihat tuh Nyonya, itu tujuan utama Aminah. Bawain tas. Bukan begitu Nyonya, dia itu sengaja mau nyakitin perasaan Nyonya dan mau cari perhatian Tuan. Masa sih Ana? Saya nggak pernah kepikiran dia bisa berbuat seperti itu. Nyonya aja terlalu baik. Dia itu pengen cari perhatian Tuan dan merebut Tuan dari Nyonya. Tapi apa yang suami saya lihat dari dia? Karena kan Tuan pengen banget bisa punya anak. Ya ampun. Berani banget Aminah berbuat seperti itu ya. Lihat aja kamu Aminah. Aminah! Ya, Nya. Ada apanya? Kamu apain celana saya? Jawab! Celana yang mana ya, Nya? Celana yang mana lagi bener-bener? Saya nggak tahu apa-apa, Nyonya. Salah saya apa? Pakai nanya salah kamu apa? Sini kamu, sini, nih kamu lihat. Lihat baik-baik, nih, lihat. Celana saya ini tuh celana mahal ya. Celana mahal, kamu tuh nggak akan sanggup ngegantinya. Dan terus kamu kotorin celana saya. Kemarin saya suci. Nggak ada apa-apa, Nyonya. Alasan terus. Saya nggak mau tahu ya. Celana ini harus bersih. Kamu cuci sampai bersih, kalau nggak lihat aja. Ngerti kamu? Cepetan. Aku tidak tahu kenapa majikanku tiba-tiba berubah. Dia jadi sering menghina dan menyiksaku. Sementara itu, ibu dan anakku mendapat masalah karena dia tinggal dengan saudara iparku. Itu membuat ibuku semakin terbebani. Yang belum kamu pel bagian yang mana? Oh, yang sebelah sini memang belum saya pel, Tuan. Aku pergi dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Maaf ya.
Astagfirullahaladzim Nyonya. Bersihin cepetan. Lama banget sih. Nih Nyonya, makasih ya. Lihat-lihat apa kamu? Kerja tuh kerja aja, nggak usah lirik-lirik makanan. Enggak kok Mbak. Aminah, Iya Nya. tolong kamu lap meja makannya kotor. Cepetan. Iya Nya, nanti selesai Nyonya makan baru saya bersihkan Nyonya. Kamu tuh kalau diperintah majikan jangan ngebantah. Disuruhnya sekarang. Iya Mbak. Aduh, kayaknya masakan kamu tuh enak banget deh. Kamu tuh emang paling jago deh kalau masak ya. Terima kasih Nyonya. Iya, Aminah, kamu coba cium deh. Cium. Wangi ya. Sayang, tapi kamu nggak bisa nyicipin. Oh iya, Ana, kamu kalau mau makan duduk sama saya sekalian. Ambil piring di belakang. Iya, terima kasih Nyonya. Ya Allah, padahal perut saya kosong. Saya lapar sekali. Kunci ya? Biasanya selalu kebuka. Duh, apa rusak ya pintunya? Ngapain kamu? Mau ngerusak ya? Enggak Mbak, saya cuma mau nyimpan lap aja. Itu emang udah dikunci. Kenapa? Mau protes? Enggak sih Mbak, cuma kan biasanya kebuka. Jadi saya mau naruh lap ini di sana. Itu Nyonya yang nyuruh. Kalau mau protes sama Nyonya aja sana. Saya coba lagi. Mau ngapain sih? Tapi Mbak, peralatan saya ada di situ semua Mbak. Udah, cari tempat lain aja sana. Banyak tempat juga. Tapi di situ Mbak biasanya saya naruh lap. Kamu tuh nggak boleh masuk dapur ini kecuali saya. Itu udah peraturan kata Nyonya. Bisa? Permisi Nyonya. Mau apa kamu? Saya mau tanya, lemari dapur kenapa dikunci ya Nyonya? Bilang apa kamu barusan? Ha? Salah saya apa Nyonya? Salah kamu itu banyak. Lancang kamu yang tanya ke saya kenapa saya mengunci dapur. Mau saya kunci itu lemari dapur atau saya bakar itu urusan saya karena ini rumah saya. Saya hanya mau minta izin sama Nyonya. Saya mau ambil makanan sedikit saja dari lemari dapur. Karena saya lapar sekali Nyonya, saya hari ini belum makan. Oh, jadi kamu lapar? Sini kamu, ikut saya. Sini. Ana? Ana? Iya Nyonya. Tolong kamu ambilkan makanan sisa kemarin. Iya Nyonya. Buat apa Nyonya? Diam kamu. Saya tidak suruh kamu bicara ya. Ini makanannya. Makasih. Oke. Kamu kan tadi bilang ke saya kalau kamu itu tadi lapar kan? Nih, saya sekarang bawain makanan buat kamu. Buka mulut kamu. Buka! Enggak. Anak kamu pegang tangan dia. Dengan senang hati Nyonya. Enggak. Cepat pegang. Nyonya, tapi itu makan. Kamu tuh gimana sih? Kamu tadi bilang sendiri kamu lapar kan? Sekarang saya kasih makan kamu malah nangis. Ayo makan. Tapi itu makan. Diam. Makan. 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 Ayo makan. Suruh aja susah. Ya Allah. Apa salahku sama Nyonya? Kenapa Nyonya tega berbuat seperti ini sama aku? Padahal kemarin dia masih begitu baik sama aku.
Aminah, kamu kenapa nangis? Enggak Tuan, mata saya kena debu aja. Kamu habis dimarahin sama istri saya ya? Enggak Tuan. Tuan permisi, saya mau ke kamar dulu. Permisi. Joy, kamu ada masalah sama Aminah? Masalah apaan sih? Enggak, aku nggak ada masalah apa-apa. Kamu itu baru pulang terus kenapa main tuduh-tuduh aku? Aku nggak nuduh kamu, tapi barusan aku lihat Aminah nangis. Wajar dong kalau aku nanya sama kamu. Kamu tuh apa-apaan sih? Lagian Aminah itu udah bukan anak kecil lagi, jadi kamu nggak usah repot-repot ngurusin dia. Tapi dia nangis di rumah kita. Ya sekali aku bilang nggak tahu, ya aku nggak tahu. Si Aminah pasti ngadu sama Tuan. Nyonya, tadi saya lihat sendiri Aminah itu ngadu sama Tuan. Berarti benar dugaan saya. Awas ya kamu Aminah ya. Zahira, kamu diem dong nak. Ini kan udah malam. Mulut itu anak. Nggak bisa diem apa? Berisik banget. Bu, Ibu bisa diemin nggak sih tuh anak? Astagfirullahaladzim. Badan kamu panas banget nak. Nak bangun nak. Ya Allah, kita ke dokter ya nak. Lina, Zahira badannya panas. Tolong bawa Zahira ke dokter ya. Bu, aku tuh nggak ada duit. Lagian Mbak Mina belum kirim aku duit. Tapi gimana dong Lina? Zahira badannya panas sekali. Aku punya ide. Biar dia nggak panas. Sini, kamu ikut. Sini. Ya Allah, Lina, mau dibawa kemana Zahira? Mau dibawa kemana? Ya Allah, mau kamu apakan cucuku? Ibu, dia kan lagi demam. Dia panas, biar dia adem saya mainin aja. Ya Allah, jangan Lina. Kalau jangan, bikin dia adem dong, Bu. Iya namanya juga anak lagi demam masih rewel. Aduh, Bu, ya udah deh, terserah. Pokoknya aku nggak mau tahu. Bikin dia diem. Aku nggak mau bersih lagi. Oke, Bu, silakan. Apa nih? Sayang bangun nak, bangun nak. Sama nenek yuk. Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ayo. Iya Bu, saya akan segera bawa Zahira ke dokter. Saya izin komandan dulu ya Bu. Kebetulan, komandan, saya minta izin untuk pulang lebih cepat, komandan. Apa? Kamu mau minta izin pulang? Iya, komandan. Keponakan saya sakit dan harus segera dibawa ke dokter. Kamu sudah sering minta izin ini itu. Memangnya perusahaan ini punya nenek moyang kamu? Tapi keadaannya ini darurat, komandan. Ini masalah nyawa. Kalau gudang kita sampai kebobolan dan kemasukan maling, siapa yang mau bertanggung jawab? Kita semua bakalan dipecat. Saya tahu, komandan. Tapi saya mohon sekali ini aja. Oke, hari ini saya izinkan. Tapi minggu depan, shift malam kamu saya tambah. Terima kasih, komandan. Jadi gimana dok keadaannya? Nggak apa-apa, Pak. Dia cuma demam saja. Karena giginya mau tumbuh. Nanti saya kasih obat penurun panas ya, Pak. Yakin dok, itu cuma gara-gara giginya mau tumbuh. Kalau bisa dok, coba dicek lagi sekali lagi dok. Saya takut ada penyakit lain justru. Kalau Anda mau periksa lebih lengkap, di rumah sakit saja, Pak. Di sini cuma klinik. Peralatan di sini terbatas. Maaf dokter, mungkin dia terlalu khawatir sama keponakannya. Maaf ya dok. Iya, nggak apa-apa, Bu. Nanti saya kasih resep ya, Pak. Bu. Terima kasih dok. Terima kasih. Sama-sama. Besok kita bawa Zahira ke rumah sakit besar ya Bu. Biar jelas semuanya, dicek semuanya Bu. Ya tapi biayanya dari mana? Aminah kan belum kasih uang. Nggak apa-apa Bu. Nanti bisa saya talangin dulu. Ya Allah Den, terima kasih banyak ya. Sama-sama Bu. Saya cuma khawatir Zahira ada apa-apa Bu. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya Bu. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dia nggak apa-apa. Zahira, Mama pulang. Zahira. Ini ada apa ini? Ah, mau dibawa mana anak saya? Anak kamu akan saya bawa untuk mengganti utang-utang kamu. Anak ini ada hubungannya dengan utang-utang saya, Pak.
Saya nggak peduli. Ya udah sih Mbak Mina, anak itu mending dibawa aja daripada di sini bikin repot aja. Bawa dia. Saira! Ya Allah, alhamdulillah cuma mimpi. Jangan-jangan ini firasat. Aku harus telepon ibu. Tapi di sana ini baru jam 2:30 subuh. Loh. Astagfirullahaladzim. Tuan, maaf Tuan. Aduh, kenapa saya ceroboh begini ya? Maaf Tuan. Nggak apa-apa ya. Kamu kerja sambil ngelamun ya? Kamu mikirin apa? Saya mikirin anak saya di kampung Tuan. Saya ngerti perasaan kamu. Kalau saya jadi kamu juga saya akan melakukan hal yang sama. Gini, kalau kamu butuh apa-apa untuk anak kamu di kampung, kamu bilang sama saya ya. Terima kasih banyak Tuan. Sekarang kamu telepon dia anak kamu? Tapi kan sekarang masih jam kerja Tuan. Nggak apa-apa, biar perasaan kamu jadi lebih tenang. Pasti kangen kan? Iya Tuan. Ya udah telepon, ya. Terima kasih banyak Tuan. Iya. Si Aminah pasti sudah berhasil menggoda Tuan. Pantas aja Tuan selalu membela dia. Nyonya harus tahu. Ya Allah, badan kamu kok masih panas ya? Tadi kan udah nenek kasih obat. Aminah telepon. Pasti dia nanyain Sahira. Masa aku harus bohong? Halo? Assalamualaikum Ibu. Bu, kok Saira nangis sih Bu? Sahira badannya agak demam. Aduh, pantesan. Dari semalam saya kepikiran terus sama Saira Bu. Terus Saira udah dibawa ke dokter Bu. Kamu nggak usah khawatir, ini cuma demam biasa kok. Tadi ibu udah kasih obat, sebentar lagi juga panasnya turun ya. Lihat tuh Nyonya, setelah dia berhasil menggoda Tuan, sekarang enak-enakan telepon di jam kerja. Makin seenaknya si Aminah. Saya juga lihat sendiri, dia genit-genit sama Tuan. Terus dia berani pegang-pegang Nyonya. Awas saja kamu Aminah. Aku gak akan biarin ini terjadi. Syukurlah Ibu, alhamdulillah. Mudah-mudahan Saira nggak lanjut ya Bu, demamnya Bu. Bu, sebentar Bu, nanti Aminah lanjut lagi ya Bu. Nanti Aminah telepon lagi. Assalamualaikum Bu. Ana, kamu ambil handphonenya. Iya Nyonya. Sini HP kamu. Jangan Mbak, ini handphone saya buat saya telepon ibu saya di kampung. Ya udah sini. Mbak, Sini. jangan Mbak. Sini. Jangan Mbak. Aduh. Bu. Tolong ya. Tolong kembalikan handphone saya. Enggak. Jangan mentang-mentang suami saya kasih kelonggaran buat kamu. Kamu bisa seenaknya ya. Bawa Saira ke rumah sakit. Kan udah dibawa ke klinik, Mas. Ya, di klinik kan perlengkapannya kurang lengkap. Dan saya pengen dia dirawat dan dicek secara lengkap. Bagus, Mas. Biar dia tahu dia penyakitnya dari mana. Iya, makanya kamu setuju kan kalau misalnya saya bawa Saira ke rumah sakit besar? Karena menurut saya bengkak di pipinya itu nggak wajar. Aku setuju aja sih, Mas. Tapi nggak pakai uang kita.
Uang kan masih bisa kita cari. Mas, terserah Mas Denny mau cari uang di mana. Yang jelas nggak pakai uang tabungan kita. Lagian ujung-ujungnya kayak bapaknya. Mati. Astagfirullahaladzim. Lina. Astagfirullahaladzim. Dok, jadi gimana hasil labnya? Dari hasil lab, sepertinya bengkaknya ini bukan karena tumbuh gigi, Bu. Benar kan, Bu? Kecurigaan saya. Sakitnya apa, Dok? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, cucuku. Mas, ada apa ini Mas? Saya rasa sakit tumor. Bukan Mas, apa yang aku bilang? Dia tuh udah kayak bapaknya. Lina, kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Jaga dong perasaannya Bu Nanik. Orang lagi kena musibah juga. Mas, yang mesti jaga itu perasaan saya, bukan perasaan mereka Mas. Semenjak ada mereka, perhatian Mas itu sama mereka, bukan sama saya lagi. Lina mau kemana? Gak usah tanya, urus aja keponakanmu itu. Lina. Astagfirullahaladzim. Bagaimana aku memberitahu Aminah tentang hal ini? Ya Allah, sembuhkanlah penyakit cucu hamba ya Allah. Mau kemana sih Mbak? Mau ngapain? Kerja banyak. Apa yang harus saya kerjakan Nyonya? Saya mau kamu ke atas sana benerin genteng yang bocor sebelum turun hujan, ngerti kamu? Tapi saya takut ketinggian Nyonya. Ya kalau memang kamu nggak sanggup, silakan kemasi semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah saya. Masa begitu aja nggak bisa sih kamu? Kalau saya masih muda, saya yang kerjain. Gak bakal nyuruh kamu. Bantu males. Buruan. Baik Nyonya, saya coba. Buru. Cepetan. Lama banget. Mbak Ana, Mbak, tolong ambilin tangganya Mbak, saya mau turun Mbak. Ana, kalau Aminah kehujanan gimana? Di luar kan udah mendung. Nyonya, yang bocor yang mana Nyonya? Nyonya, Mbak Ana, Mbak. Ya kalau kehujanan itu udah pasti basah Nyonya. Terus kalau nanti dia kehujanan terus ada petir, kesambar gimana? Nyonya tuh jangan terlalu lembek sama dia. Kalau Nyonya lembek, nanti dia makin melunjak. Nyonya. Aduh. Gimana? Udah mau hujan lagi. Tapi terserah Nyonya juga sih. Kalau mau diturunin sekarang, saya ambilin tangganya. Jangan. Biarin aja dia di atas sana dulu. Ya Allah, ini gimana cara saya turun? Gak ada tangga lagi. Ya Allah. Aduh. Kalau saya turun, saya loncat, pasti kaki saya patah. Tapi ini gimana sih, udah mulai gelap. Hujannya juga udah mulai turun.
Aminah, kamu kenapa? Saya jatuh Tuan, saya nggak bisa berdiri. Ayo, oke. Saya bantu pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo. Maaf Tuan. Nggak apa-apa. Udah Tuan, jangan Iya, Tuan, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tuan. Nanti kamu jatuh. Kamu kenapa cuma ngeliatin? Ayo panggil dokter. Tuan, nggak apa-apa Tuan. Aminah, kamu harus diobatin. Kamu dengar sendiri kan Aminah barusan bilang apa? Dia bilang dia itu nggak apa-apa, kok kamu ngotot banget suruh panggil dokter sih? Kalau lukanya serius gimana? Kalau dia kenapa-napa gimana? Tuan, nggak apa-apa Tuan. Saya cuma terkilir aja kok Tuan, nggak apa-apa. Selama Aminah kerja di sini, dia menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya. Apapun yang terjadi sama dia. Panggil dokter cepat. Kamu telepon aja sendiri. Lebih baik Tuan ke dalam aja, temenin Nyonya. Aminah sudah berhasil memperdaya suamiku. Awas kamu Aminah. Mau apa lagi kamu, Mas? Kamu tuh emang jahat, kamu tuh jahat. Kamu ini apaan sih? Kamu udah gila ya? Kamu yang udah gila. Bisa-bisa kamu tergila-gila sama pembantu kita sendiri. Apa maksud kamu? Apa maksud aku? Kamu keterlaluan, Michael. Kamu berani nyuruh-nyuruh aku depan pembantu kita. Tadi aku minta tolong sama kamu karena keadaannya Aminah itu emergency. Kalau dia kenapa-napa gimana? Tuh kamu lihat sendiri kan? Kamu bener-bener perhatian sama dia. Kamu kok punya pikiran picik seperti itu sih? Hah? Kenapa sih? Ya memang pikiran aku udah ngaco karena kamu main gila sama pembantu kita sendiri, Mas. Lebih baik kamu pergi deh sekarang. Pergi! Oke, malam ini aku tidur di sofa. Zaira bangun, Zaira. 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 Ya Allah, aku mimpi buruk lagi tentang Zaira. Ada apa ini? Zaira? 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 Ya Allah. Deni! Aduh, apa sih Bu teriak-teriak? Mas Den itu lagi kerja, dia dapat tugas malam. Zaira nggak bergerak. Kenapa Zaira? Dia mati. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong bawa dia ke dokter. Bisa kumanfaatin ini. Ayo Lina. Iya Bu, ayo. Bawa ke dokter. Tuan bangun Tuan. Ada apa? Tuan, saya boleh pinjam handphone Tuan sebentar saja? Buat apa? Saya mau telepon ibu saya Tuan. Saya punya firasat yang nggak enak tentang anak saya. Saya mau telepon Tuan. Ini, kamu pakai. Terima kasih Tuan. Halo Bu, Ibu, saya nggak kenapa-napa kan Bu? Aminah mimpi buruk Bu. Mbak, ini saya Lina Mbak. Ibu lagi temenin Zahira di IGD. Zahira kritis Mbak. Zahira kritis? Iya Mbak.
Ada apa, Aminah? Tuan, anak saya kritis, Tuan. Sekarang di IGD, Tuan. Apa yang bisa saya bantu untuk kamu? Tuan, tolong saya minta izin. Saya minta izin untuk pulang ke kampung, Tuan. Hanya seminggu saja, Tuan. Saya janji saya akan balik ke sini, Tuan. Saya paham dan saya izinkan kamu untuk pulang. Terima kasih, Tuan. Kalau begitu saya akan bantu kamu untuk urus tiket pesawatnya ya. Tapi paspor saya masih ditahan sama nyonya, Tuan. Kamu jangan khawatir. Saya yang akan bilang sama nyonya untuk minta paspor kamu. Sekarang sebaiknya kamu kirim uang dulu ke ibu kamu supaya dia bisa urus anak kamu. Terima kasih banyak, Tuan. Permisi. Joy, buka pintunya, Joy. Aku nggak peduli. Pergi kamu, pergi. Joy, ini penting, Joy. Buka pintunya, Joy. Joy. Wah, Mbak Mina udah kirim duit ke ibu. Banyak banget lagi ngirimnya. Bu, kondisi Sahira gimana, Bu? Kondisi Sahira sangat mengkhawatirkan. Dia harus nginap di ruang rawat inap sebelum dioperasi. Ya udah sih, Bu. Sahira rawat aja. Takutnya nanti kenapa-napa lagi, Bu. Tapi biaya administrasinya kan sangat mahal. Kalau mendadak begini, uang dari mana? Ya udah, Bu, tenang aja. Nanti Lina bantu bilang ke Mbak Mina supaya Mbak Mina kirim uangnya. Belum tentu Aminah punya uang. Gampang, Bu. Pasti Mbak Mina pinjam ke majikannya. Yaudah, sekarang Lina pinjam ATM Bu. Nanti kalau misalkan Mbak Mina sudah kirim, Dina langsung ambil uangnya. Ibu nggak percaya? Yaudah Ibu telepon aja Mbak Mina. Nggak usah, biar kamu aja. Ibu biar jaga Sahira ya. Iya, Bu. Pinnya? Pinnya ada di HP Ibu. Oke, Bu. Aku pergi dulu ya. Cucuku. Akhirnya aku banyak duit. Kalau mau dari Mas Dedi, sampai mati pun gak bakalan dapet. Terima kasih Mbak Mina. Ya udahlah ya, anggap aja ini uang ganti rugi gara-gara anaknya suka nyesain sama ngerepotin. Anakku sakit parah. Yang aku inginkan saat itu, aku hanya ingin segera pulang dan bisa bertemu dengan anakku. Tapi tidak semudah itu, karena majikanku menahan pasporku. Dan saat itu juga, majikanku membenciku. Sementara itu, Lina malah membawa kabur uang yang harusnya dipakai untuk biaya perawatan anakku. Maaf Bu, Ibu bangun Bu. Suster, gimana keadaan cucu saya? Maaf Bu, untuk perawatan adik Syaira apakah sudah diurus administrasinya? Kalau belum, maaf Bu, adik Syaira belum bisa dipindahkan ke ruang ICU. Tunggu sebentar ya, suster ya. Baik Bu. Ya Allah, kok Lina belum datang juga ya? Berikan paspornya Aminah, Joy. Aku nggak mau. Joy, kamu nggak boleh bersikap seperti ini. Mana Joy yang aku kenal sejak dulu mana? Yang tinggi rasa kemanusiaannya. Aku nggak peduli. Lagian Aminah juga tahu kok konsekuensinya seperti apa apabila dia tidak bekerja selama 1 tahun. Dia harus membayar penalti sebesar 10 kali lipat dari gajinya. Nyonya, tolong Nyonya. Anak saya sakit keras. Saya harus menemui anak saya, Nyonya.
Oke. Aku yang bayar. Berikan paspornya. Kamu apa-apaan sih, Mai? Kenapa jadi kamu yang bayar? Dia yang harus ngebayar. Berikan paspornya. Kamu ambil uangnya. Aminah, ini paspor kamu, ya. Saya sudah siapkan tiket pesawat untuk kamu pulang, ya. Sekarang kamu cepat pulang, kamu urus anak kamu. Kalau semuanya sudah selesai, kapanpun kamu boleh kembali bekerja di sini lagi. Ya Tuan. Saya permisi Tuan. Nyonya. Pergi kamu dan jangan pernah kembali ke rumah saya. Joy, nggak usah dengerin istri saya. Ayo pergi. Permisi Tuan. Saya mohon, suster. Tolong pindahkan cucu saya ke ruang ICU, suster. Mohon maaf, Bu. Saya bukan tidak mau. Tapi kalau saya melanggar prosedur yang ada, saya yang disalahkan nantinya, Bu. Jadi harus tetap bayar administrasinya dulu. Emang nggak ada cara lain, suster? Tidak ada, Pak. Saya janji, saya akan usahakan secepatnya. Saya nggak mau cucu saya tambah parah, suster. Iya, suster, tolong. Maaf, Bu. Saya tidak bisa menolong. Saya hanya pegawai biasa. Aturan di sini harus saya turuti, Bu. Maaf, terima kasih. Iya, terima kasih, suster. Aminah! Kamu pulang, Nak. Bu, Saira di mana, Bu? Saira dirawat di mana sekarang? Dan Ibu, ada apa sih ini sebenarnya? Mbak, uang yang Mbak kirim untuk pengobatan Saira dibawa kabur sama Lina. Astagfirullahaladzim. Terus Saira gimana ini? Jadi Saira sekarang di mana? Saira masih ditahan di ruang UGD. Karena biayanya belum teratasi. Terus mesti gimana Dan Mbak Dan? Sebagai bentuk tanggung jawab, saya permisi mau cari Lina. Permisi. Bu, sampai si Mbak Dada aja. Saira, ya ampun. Sebentar lagi hidup aku bakal seneng di kampung. Aku bakal pakai uang ini buat aku mempercantik diri dan gaya laki-laki kaya. Udah bosan hidup miskin sama Mas Denny. Mas Denny lagi, pasti dia udah tahu kalau aku bawa uang Mbak Mina. Tapi ya udahlah ya, anggap aja tanda perpisahan. Halo. Halo, Lina, di mana kamu? Apa sih Mas? Kamu nggak perlu tahu aku di mana. Aku nggak bakal lagi balik ke rumah kamu. Lina, cepet balikin uang Aminah atau saya akan ceraikan kamu dan laporkan kamu ke polisi. Aduh Mas, laporin aja sana. Lagian, kamu itu gak bakal berani kan? Kamu masih cinta kan sama aku? Tapi maaf ya Mas, aku udah gak butuh cinta kamu. Yang aku butuhkan sekarang hanya cinta dan suami kaya daripada kamu. Ya udahlah ya Mas ya. Dadah Mas Denny. Halo, Lina. Halo. Syaira, kasihan sekali kamu nak. Maafkan ibu ya, karena ibu harus jauh dari kamu. Untung kamu udah bayar separuh biayanya, nak. Jadi Saira bisa dipindahin ke sini. Aminah, maafin ibu ya. Ibu sudah terlalu percaya sama Lina. Ibu, ini bukan salah ibu. Seperti ibu bilang kan, yang terpenting sekarang adalah doa kita buat Syaira, Bu. Supaya Syaira cepat sembuh. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu harus segera dioperasi karena bengkaknya sudah menjalar ke tenggorokan, Bu, dan hampir menutup jalan untuk bernafas. Kami siapkan operasinya ya, Bu. Suster, siapkan sus. Baik, Dok. Saya permisi dulu, Bu. Iya, dokter.
Ini Nyonya. Nyonya, Aminah kemana ya? Dari semalam saya nggak lihat. Aminah udah pulang kampung. Akhirnya pergi juga dia. Jadi aku tidak ada saingan lagi di rumah ini. Nyonya, jangan sampai dia balik lagi ke rumah ini. Dia itu biang masalah di rumah ini, Nyonya. Ya kamu bener, Ana. Dia itu sudah berhasil merayu Tuan. Apalagi kalau dia sudah berhasil memecah belah Nyonya sama Tuan. Pasti dia berusaha akan menggantikan posisi Nyonya. Ya ampun, Ana. Saya aja nggak berpikir sejauh itu loh. Saya benar-benar nggak berpikir kalau dia sampai mau menggantikan posisi saya. Maaf ya Nyonya, dia itu janda, cantik. Tapi dia miskin. Pastilah dia pengen punya suami kayak Tuan. Ternyata selama ini Ana biang keroknya. Ana, sekarang juga kamu bereskan semua pakaian-pakaian kamu dan kamu keluar dari rumah saya. Kamu ngomong apa sih? Pergi kamu. Pergi kamu! Dia aku pecat. Nggak bisa. Ana harus tetap di sini nemenin aku. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh pergi sama Ana. Kita cerai. Michael, kamu tuh ngomong apa sih? Salah aku apa sampai kamu ceraiin aku? Kesalahan kamu. Aku nggak suka kamu mudah terhasut sama orang lain sehingga kamu tega menyakiti orang lain. Kamu tahu nggak? Aminah anaknya sakit parah. Dia sakit tumor. Dan kamu menghalanginya untuk pulang. Di mana rasa kemanusiaan kamu? Kamu udah terhasut sama Ana. Ya ampun. Maafin aku ya Michael ya. Sekarang aku baru benar-benar sadar. Aku itu mudah terhasut karena aku terbakar api cemburu. Aku minta maaf ya. Bukan sama aku kamu harus minta maaf. Aku takut, Bu. Aku takut kalau harus kehilangan Syaira seperti aku kehilangan Mas Ilham. Aku gak sanggup, Bu. Aku gak sanggup. Nak, kita berdoa ya, supaya tidak terjadi apa-apa dengan Syaira. Iya, Bu. Aminah. Tuan, Nyonya. Saya datang ke sini mau minta maaf sama kamu. Maafkan semua kesalahan saya ya. Dan saya juga minta maaf atas segala prasangka buruk saya ke kamu. Nyonya, saya sudah maafkan Nyonya sudah sejak lama. Gak apa-apa, Nyonya. Alhamdulillah. Makasih ya, Aminah. Iya, Nyonya. Oh, iya. Bu, kenalkan ini Tuan Michael. Dan ini Nyonya Joy, majikan Aminah. Terima kasih Tuan, Nyonya sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Tuan, Nyonya, saya kalau boleh minta tolong, saya minta doanya untuk Syaira. Ya, kita pasti akan doakan anak kamu. Terima kasih Tuan, Nyonya. Mas Denny teh nggak tahu kalau aku bawa uangnya Mbak Mina kaya. Aduh. Jamret, jangan! Jamret! 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 Gimana hasil operasinya, Dok? Selamat ya Bu. Operasi anak Anda berjalan dengan sukses. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Dok ya. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Dok. Terima kasih Nyonya. Setelah ini kita akan memakamkannya, Pak.
Astagfirullahaladzim. Den, ini ada apa, Den? Bu, saya mohon memaafkan dosa-dosa Lina selama hidup ya, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lina meninggal semalam. Ya Allah. Dan sebentar lagi kita akan memakamkannya. Kamu yang sabar ya, Den ya. Kok lama ya sampainya? Tadi terakhir kamu teleponan sama dia ngomong apa? Katanya sih dalam perjalanan. Oh, apa mungkin macet? Assalamualaikum. Selamat siang Nyonya Tuan. Selamat siang, selamat datang ya. Rira, salam dulu. Gimana perjalanannya? Capek? Ya lumayan lah Tuan. Gimana kalau sekarang kita lihat kolam renang di belakang? Mau gak kamu? Tuh, mau tuh. Yuk kita lihat yuk. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Syaira betah tinggal di sini. Amin. Syaira, kamu pasti akan betah tinggal di sini sama ibu. Apalagi Om Michael sama Tante Joy juga sayang banget sama Syaira. Tuh lihat, belum apa-apa, kamu udah dikasih boneka yang lucu banget. Kamu seneng nggak? Seneng. Kira-kira bonekanya mau dikasih nama apa Syaira? Mimi aja. Kok Mimi sih? Iya biar lucu. Kan kelinci. Mimi kan? Biar imut. Kayak kamu. Aminah, Iya Tuan. kamu dipanggil sama istri saya. Sahira biar saya yang jaga ya. Iya Tuan. Syaira, kamu jangan bandel ya. Si Tuan. Iya, mereka. Kamu suka nggak di sini? Suka. Nah, tunggu ya, Om ada telepon ya. Ya halo. Oh iya. Apa kabar? Oh boleh. Ya. Bisa kita atur waktunya boleh? Bisa? Oke. Ya. Oke. Ana, mau kamu bawa kemana anak itu? Jangan kamu sakiti dia. Ini saatnya aku balas dendam sama Aminah. Aku gak mau. Aku gak mau. Diam. Ana berhenti. Saya mohon jangan sakitin Syaira. Berhenti, kamu jangan gila. Mundur kalian. Mundur. Diam. Ibu tolong. Aku takut. Ibu tolong. Syaira, kamu kenapa-napa sayang? Kamu kenapa-napa? Bangun. Kamu benar-benar jahat, Mak. Kamu layak masuk penjara. Enggak,